Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda, kembali lagi pada podcast SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Saya Julian dan kali ini ada tamu yang sangat istimewa. Kalian penasaran nggak nih tamunya siapa? Yaudah, biar nggak memperpanjang waktu, kita perkenalkan tamu kita dengan Bujang Fahri dan Dara Rizka. Lebih baik panggil Bujang atau Abang aja nih? Boleh Bujang dan Dara juga boleh. Kalau kakak, Dara aja berarti. Dara. Nah. Bujang Fahri nih, dengar-dengar kalau nggak salah dari alumni SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Nah, betul banget nih. Saya merupakan dulunya siswa di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, tamatan 2022, jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi 2022 udah 2 tahun lalu ya berarti? Iya, sudah 2 tahun yang lalu. Kalau kakak bukan alumni sini? Bukan. Oh, bukan ya. Kalau Bujang Fahri dari universitas mana tadi? Nah, saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, program studi manajemen. Umri berarti ya? Iya, Umri. Kalau Bujang Dara? Maksudnya Dara Rizka? Kalau saya saat ini merupakan mahasiswi aktif di Universitas Riau dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi di Unri berarti ya? Iya, benar, di Unri Visip. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan saja ya. Boleh. Apa latar belakang Bujang dan Dara mengikuti Bujang Dara? Mungkin dari saya pribadi terlebih dahulu ya. Kenapa saya ingin mengikuti Bujang Dara? Yang pertama yaitu ketika saya menjadi seorang mahasiswa itu saya butuh yang namanya banyak sekali relasi. Nah, dengan relasi yang ingin saya tingkatkan itu, saya bergabung nih di komunitas yang namanya Bujang Dara ini. Nah, dengan ada di Bujang Dara ini, yang mana Bujang Dara juga merupakan di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka saya berminat dan bergabung pada saat ini di Bujang Dara. Gitu. Berarti sangat bagus ya relasinya di Bujang Dara. Kalau Dara Rizka? Kalau saya pribadi, kenapa akhirnya untuk memutuskan ikut Bujang Dara? Ya karena merupakan Bujang Dara ini adalah wadah untuk mengembangkan potensi diri dan juga skill yang kita miliki gitu. Jadi sebagai warga lokal ya, benar. Jadi sebagai remaja yang memang besar dan juga tumbuh dan berkembang di Kota Pekanbaru tercinta, saya juga mikir gitu peran apa yang sudah saya berikan untuk Kota Pekanbaru dan di Bujang Dara lah merupakan wadah ataupun platform untuk bagaimana caranya kita tuh bisa berperan aktif sebagai generasi muda gitu. Berarti Bujang Dara ini punya kesempatan yang sangat besar ya untuk Pekanbaru. Benar. Bisa ceritakan sedikit asal-usul Bujang Dara? Nah, kalau untuk Bujang Dara sendiri ini merupakan salah satu kegiatan yang di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, Bujang Dara sendiri ini itu merupakan yang dibuat untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Pekanbaru, terkhususnya untuk bagaimana ikut bergabung untuk meningkatkan ataupun mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, Bujang Dara itu merupakan nantinya menjadi brand ambassador Kota Pekanbaru, yang mana nanti program-program yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu kemudian dilanjutkan lagi dengan Bujang Dara sebagai pemuda-pemudi yang kemudian mempromosikan pariwisata. Sangat bagus berarti ya? Sangat luar biasa. Kalau tujuan utama Bujang Dara tadi apa? Bagaimana nantinya mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru ke masyarakat gitu. Iya, benar sekali. Oke, berarti saya bertanya pertanyaan lain. Apa proses seleksi Bujang Dara? Sobat muda pasti sangat penasaran dengan seleksi Bujang Dara. Apa yang perlu dipersiapkan Bujang Fahri atau Dara Rizka? Oh iya, boleh. Jadi untuk Bujang Dara sendiri itu ada beberapa tahapan, dan untuk pertamanya itu kita ada seleksi administrasi. Jadi bagaimana kita mengumpulkan berkas-berkas, CV dan juga biodata kita. Nah, itu dikumpulin, lalu kita masuk ke tes tertulis. Jadi di Bujang Dara itu ada tes tertulis seputar dengan pengetahuan kita tentang pariwisata dan juga pengetahuan umum. Seperti itu. Lalu setelah itu kita juga ada interview langsung bersama dengan Dinas Pariwisata dan juga beberapa pembina dari Bujang Dara sendiri gitu. Berarti sangat ketat ya? Benar, jadi memang sangat orang-orang yang memang finalis adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian. Benar, harus memang mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lalu setelah interview itu kita juga ada tes minat bakat. Nah, itu adalah hasil terakhir ataupun proses dari seleksi finalis Bujang Dara Pekanbaru. Jadi di tes minat bakat itu kita bebas untuk menampilkan bakat yang kita miliki. Seperti itu. Berarti minat walaupun puisi boleh gitu? Boleh banget. Boleh, karena kan
bakat seseorang itu berbeda-beda ya, tapi banyak anak zaman sekarang nih yang taunya kayaknya aku nggak punya bakat deh, Iya. karena cuman taunya aku bakat Game. itu nyanyi atau bakat itu cuman sekedar nari. Padahal di zaman yang era globalisasi saat ini banyak sekali bakat itu yang kayak make up, ada yang suka make up, ada yang suka masak. Nah itu bagian dari kemampuan dari bakat gitu. Bakat Jadi terpendam ya? benar. Pengaruh bujang dara di lingkup Provinsi Riau. Nah, kalau kita berbicara tentang Provinsi Riau itu sangat luas nih cakupannya. Kalau kita berbicara secara lebih detail mengenai Kota Pekanbaru, justru Bujang Dara ini merupakan garda terdepannya dari wajah Kota Pekanbaru. Karena misalnya nih ada kementerian, Bapak Presiden ataupun orang-orang penting yang ada di kenegaraan yang datang ke Pekanbaru, maka Bujang Dara menjadi orang pertama yang akan menyambut beliau-beliau yang hadir di Kota Pekanbaru. Nah, oleh karena itu, Bujang Dara itu merupakan wajah pemuda-pemudi yang ada di Kota Pekanbaru, seperti itu. Berarti wajah kita ini bujang dara gitu ya? Iya. Iya, dan kami pun dari Bujang Dara Pekanbaru itu akan selalu mensupport setiap program dari pemerintah daerah gitu. Jadi kami turut aktif untuk mendukung apapun bentuknya gitu, entah untuk mempromosikan dari segi pariwisatanya gitu. Kira-kira apa aja promosi yang sudah dilakukan Bujang Dara? Kalau sejauh ini kami sudah mempromosikan beberapa hal, itu terutama di Bujang Nabil Manta Pertama dan juga Dara Frizkia Hani, yang mana Bujang Dara 1 Kota Pekanbaru yang akan mewakili Pekanbaru nantinya di Bujang Dara Provinsi. Nah, sudah banyak konten-konten yang Dara dan juga Bujang buat, itu dari segi wisata kuliner, kemudian juga wisata malam yang ada di Kota Pekanbaru, seperti ada pasar malam, kemudian juga seperti halnya kita lihat di dekat Cut Nyak Din itu banyak sekali nih top kulineran. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi promosi yang ada di Kota Pekanbaru yang sudah dilakukan. Berarti bukan di Cut Nyak Din doang ya? Banyak sekali tempat. Banyak. Banyak sekali Nah tempat. itu boleh banget ya Bujang Fari, kita lihat di konten-konten TikTok. Nah itu kami ada berbagai platform sosial media juga untuk mempromosikan wisata dari Kota Pekanbaru. Salah satunya di TikTok Budar Pekanbaru gitu. Bujang Dara Pekanbaru itu kami juga aktif ya untuk mengupload konten-konten kami gitu. Berarti sosial medianya selain TikTok ada? Ada Instagram juga. Berarti cuma TikTok sama Instagram? Iya Iya. benar untuk saat ini. Untuk saat ini, besok bisa foto bisa Facebook gitu Insya kan? Allah Atau YouTube enggak ya. X? Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Momen yang paling berkenan saat Bujang Dara, dari Dara Rizka dulu. Oke, kalau misalnya momen yang paling terkenang ya, memorable banget tuh karena bareng-bareng juga sama finalis yang lain. Jadi setiap momen adalah momen yang paling berharga gitu. Karena nggak bisa diulangin lagi nih Iya. saat karantina apalagi. Tapi yang paling memorable juga selama perjalanan ini menurut Rizka adalah waktu Sembang Sejarah. Yang mana Sembang Sejarah itu kita diajak keliling juga gitu, bareng-bareng belajar tentang sejarah juga. Terus kita juga tahu nih mengenai tentang Kota Pekanbaru, tempat kita dilahirkan gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari berita-berita aja atau memang dari website doang, nah itu tuh kita nggak berhadapan langsung gitu ya sama wisatanya gitu. Sedangkan kalau Sembang Sejarah itu kita memang turun langsung, belajar langsung gitu. Jadi serunya di situ sih. Berarti kalau ikut Bujang Dara sekaligus mencari tahu sejarah Pekanbaru gitu ya? Betul Iya, sekali. benar. Kalau Bujang Fari? Nah, untuk saya sendiri yang menurut saya hal yang paling memorable, mungkin memang betul kata Dara Rizka, banyak sekali hal memorable yang ada pada saat perjalanan kami. Mungkin kalau dari saya sendiri yaitu pada saat kami karantina. Karena tidak bisa dipungkiri pada saat karantina itu banyak sekali kami dikasih ilmu terkait bisnis, terkait tentang pariwisata, tentang ekonomi kreatif, dan juga di sana kami bonding nih bagaimana 12 pasang Bujang dan Dara itu bisa menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi representatif dari Kota Pekanbaru itu sendiri, seperti itu. Berarti sangat banyak memori yang terkenal di Banyak. Bujang Dara ini ya. Benar. Kalau memori lain tidak ada, cuman itu yang paling berkenan. Kalau mungkin yang paling Semuanya memorable ya, semuanya ya. semuanya. Tidak ada yang tidak bisa dilupakan. Tidak. Tidak, tapi memang karena memang Bujang Dara ini di bawah naungan dari Dinas Pariwisata, jadi yang juga memorable itu adalah kita juga bisa langsung sharing sama Ibu Kadis dan ibu-ibu Dinas Pariwisata langsung gitu. Jadi bisa ketemu orang-orang hebat gitu, orang-orang yang Bisa berpengaruh ketemu untuk Jokowi berarti ya. Kalau Insya kemarin Allah ya, bisa Insya Allah. Oke, tantangan paling berat apa nih saat Bujang Dara nih? Kalau dari saya pribadi,
karena juga merupakan seorang mahasiswa, tentu bagaimana membagi waktunya yang susah. Sangat susah ya. Iya, karena juga cuma sebentar. betul, karena kita juga di dalam karantina, di dalam kegiatan Bujang Dara itu juga berlangsungnya perkuliahan. Tapi dengan dua hal ini, bagaimana caranya kami bisa memanage waktu agar tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terabaikan, dua-duanya bisa dimaksimalkan untuk berkegiatan seperti itu sih. Berarti sangat bagus ya manage waktunya. Beri tepuk tangan dulu dong. Kalau dari Rizka? Kalau dari saya pribadi sebenarnya sama tentang bagaimana cara menentukan untuk skala prioritasnya. Tapi hal yang paling urgent juga untuk saat ini menjadi tantangan bagi kami Bujang Dara, yaitu bagaimana mengubah stigma ataupun perspektif dari masyarakat bahwa Bujang Dara ini nggak cuma sebagai pagarayu atau sebagai orang yang menyambut misalnya ada menteri atau orang-orang penting lainnya, tetapi juga seorang yang mampu memberikan edukasi dan memiliki informatif terhadap pariwisata gitu, terhadap orang-orang yang memang butuh nih informasi tentang pariwisata. Jadi kita siap untuk memberikan informasi gitu, nggak cuma sebagai pagarayu tapi juga kaya akan informatif seperti itu. Woi, dari dulu apakah emang cita-cita jadi Bujang Dara atau ada cita-cita lain nih? Kan anak kecil cita-citanya seperti saya dulu, pilot, polisi, tentara, atau dari dulu emang cita-cita jadi Bujang Dara? Kalau dari saya pribadi mungkin ini sesuai dengan perjalanan waktu lah ya, karena tidak bisa dipungkiri kayak kenal Bujang Dara itu pada saat saya menjadi siswa di SMK Muhammadiyah. Pada saat itu di tahun 2019. Nah, pada saat 2019 itulah saya mengenal apa itu Bujang Dara. Kemudian mencari tahu, dan di tahun inilah, di tahun 2024 baru berkeinginan dan juga mempersiapkan diri akhirnya bisa menjadi seorang bujang dan menjadi seorang bujang di Kota Pekanbaru seperti itu. Kalau dari Rizka? Kalau saya pribadi, kalau untuk cita-cita ya mungkin nggak pernah di list, tapi dulu waktu SMA sempet sih karena dengar juga, dan Bujang Dara ini kan juga ajang yang memang cukup terkenal di Kota Pekanbaru gitu untuk duta pariwisatanya. Jadi memang salah satu list juga sih, tapi untuk cita-cita dari kecil ya, kalau misalnya dari kecil tuh ya memang cuman pengen jadi orang yang bermanfaat, dan salah satunya ikut di ajang Bujang Dara Pekanbaru. Alhamdulillah bisa bermanfaat untuk teman-teman sekitar, yang penting. Kalau saya nih bisa nggak kira-kira jadi Bujang Dara? Bisa Bisa. dong. Nah, dan juga kami saat ini membuka yang namanya Bujang Dara Kecil. Nah, Bujang Dara Kecil ini merupakan program dari Ikatan Bujang Dara Kota Pekanbaru untuk menampung bagaimana siswa-siswi yang ada di SMA, SMK sederajat di Kota Pekanbaru. Nah, Bujang Dara Kecil ini kami buat untuk bagaimana seorang siswa dan siswi itu bisa terlibat juga nih dalam promosi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi umur berapapun bisa gitu ya ikut? Iya, dari umur 15 sampai dengan 18. Iya, jadi ini Siap. buat para penonton yang mau yang mau ikut Bujang Dara Kecil boleh banget, karena kan banyak remaja-remaja juga yang harus aware sama pariwisata Kota Pekanbaru. Karena ada beberapa konten tuh yang kalau misalnya ngomong, emangnya mau nyari apa sih ke Pekanbaru? Nah, yang kayak gitu kan. Pekanbaru tuh nggak ada apa-apanya. Cuma Padahal mall aja gitu kan nah katanya. gitu, cuma ada coffee shop. Padahal kalau misalnya kita jelajahi lagi nih, banyak sekali wisata-wisata yang ada di Pekanbaru. Apalagi nih yang lagi digalakan sekarang juga ada wisata MICE seperti itu. Jadi kita butuh nih remaja-remaja, pelajar-pelajar yang ada di Kota Pekanbaru untuk turut aktif. Salah satunya dengan cara ikut Bujang Dara Kecil. Pasti sobat muda yang di Pekanbaru sangat ingin ikut Bujang Dara, bukan? Ya, karena Bujang Dara itu terlihat sangat keren. Dilihat dari Dara Rizka, Bujang Fari, terlihat sangat berwibawa, elegan, dan sangat berkesan untuk kita. Makanya, ikutlah Bujang Dara teman-teman. Bujang Dara itu berarti siapapun dimanapun bisa ikut ya? Dari Nah. umur 15 tahun berarti? Nah, kalau untuk Bujang Dara Kecil sendiri itu kita khususkan itu di tingkat Kota Pekanbaru. Nah, jadi untuk siswa-siswi yang ada di Kota Pekanbaru yang berumur 15 sampai dengan 18 tahun itu bisa ikut di Bujang Dara Kecil Kota Pekanbaru seperti itu. Tapi kalau untuk Bujang Dara Pekanbarunya itu dari 18 sampai 24. Jadi beda nih, beda event juga. Tapi dalam satu naungan. Bujang Dara Kecil berarti baru di Pekanbaru gitu? Iya benar, itu Iya. adalah program ataupun memang dari Ikatan Bujang Dara Pekanbaru gitu. Oke, kita karena sudah pusing nih banyak pertanyaan yang selesai ya, kita lanjut ke game saja. Boleh. It's time for games. Kali ini kakak-kakak hanya perlu memperagakan apa yang saya ucapkan. Jadi kalau saya menyebutkan sesuatu, kakak memperagakan gerakannya ya. Siap. Oke. Kata-kata pertama yaitu belajar.
Oke, lanjut. Sama ya. Memasak. Oke, lanjut. Marah. Lanjut. Makan. Oke, terakhir berpikir. Oke. Chemistry yang sangat terlihat seperti ya para bujang dara. Chemistry yang sangat bagus seperti ya. Tos dulu Bujang. Sekian dari saya Julian. Maaf bila ada salah kata. Dan saya Bujang Fahri. Dan saya Dara Rizka Rauda. Selamat tinggal teman-teman. Bye bye.